Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kaju dan menurut gue akan sangat menarik jika sebuah game itu punya enemy, tapi enemy-nya itu lebih tinggi daripada enemy yang lain, atau biasanya kita panggil sebagai boss. Jadi di game gue Bungie Fight yang bakal gue rilis, gak tau rilisnya kapan, pokoknya selesainya lah. Tapi gue janjiin sebelum 10 Juni. Jadi gue udah bikin bossnya, dan bossnya itu kurang lebihnya kayak gini. Oke guys, jadi ini adalah bosnya. Bosnya itu punya senjata kayak jangkar gitu ya. Dan kalian harus lihat tuh, kalau dia ada tanda seru kayak tadi, maka dia bakalan muter-muterin jangkarnya. Dan kalau kalian kena jangkarnya pas lagi muter-muter, kalian bakalan mati. Nah lihat deh, tuh ada tanda seru kan? Dia bakal muter-muterin jangkarnya. Dan gue mati. Oh ya, by the way, ini juga punya skill ultimate. Nah, kayak gini skill ultimate-nya. Kalau bos kalian lagi pakai ultimate, jangkar-jangkar yang di atas itu bakalan jatuh semua. Dan sekali kalian kena jangkar yang ada di atas itu, kalian bakalan mati. Nah, untuk membuat bosnya ya, gue masih menggunakan enemy yang kemarin kita udah buat nih. Kalau buat kalian yang belum lihat, ini ada di part 1 sama part 2. Kalian liatin aja. Dan si enemy ini gue gedein biar kayak bos. Terus matanya gue ilangin biar dia buta dulu. Habis itu kepalanya ini gue ganti ke kepala si bosnya, yaitu beda warnanya doang, warnanya biru. Terus atur-atur dikit dan boom, lu udah ada bosnya. Dan bosnya ini gue juga tambahin boom, ada jangkarnya buat senjata dia. Nah by the way, jangkar itu kan beban ya. Jadi kalau sekarang kalian lagi main Dota, Mobile Legends, PUBG atau game-game lainnya, terus teman kalian ada yang beban, kalian panggilnya sekarang temen jangkar aja ya. Lawakan macam apa itu? Dan seharusnya bos gue udah bisa berdiri tegak di arena. Dan kenapa ada bug bang? Oke, dan seharusnya bos gue udah bisa berdiri tegak di arena. Kita lihat ya. Dan boom. Oke, aman. Approve. Nah sekarang gue mau ngatur si bos ini mau ngadep mana gitu. Jadi kalau misalkan player gue ada di sini, dia kan madepnya ke kiri kan. Tapi kalau misalkan player gue ada di sebelah sini, gue mau dia itu madepnya ke player gue. Dia bakalan ngikutin hadapan dari player gue dulu gitu. Tapi sebelumnya gue mau penggal kepalanya dulu. Tapi ini kalau gue penggal dia masih bisa berdiri ya. Belum gue atur ini. Bentar aja, nanti kita bakal fix ini. Nah, buat ngatur hadap-hadapannya itu, di sini ini kan ada scale nih. Fokus. Nah, di sini ini ada scale. Jadi scale itu yang ngatur gede kecilnya sebenarnya. Jadi kalau gua gedein nanti scale-nya nambah tuh 0,3 sekian tuh nambah. Tuh. Tapi kalau gua kecilin dia semakin kecil. Tapi kalau dia minus, gua minusin, dia bakalan kebalik. Nah, berarti dari hal itu gue bisa tahu kalau misalkan si X-nya ini nih, ini kan ada X, Y, sama Z. Kalau si X-nya ini gue minusin, boom, dia bakalan kebalik. Ini positif, ini minus. Berarti gue bisa mainin dari scale X-nya. Kalau player gue ada di kanan, dia bakalan minus. Kalau player gue ada kiri, dia bakalan positif X-nya. Kedengarannya gampang ya, tapi pas gue coba kok jadi kayak gini ya. Mampus. Kiri kanan gede. The fuck? Malah nyangkut sekarang. Setelah gue pantengin codingan gue selama beberapa menit, ternyata tinggal sesimpel lu pindahin nih nilai si X ini dari void update ke void start dan save. Dan setelah kita ubah, harusnya dia udah benar. Lihat, dia kan sekarang lagi madep ke gua kan. Dan kalau misalkan gua pindah ke sini, boom, dia tetap madep ke gua. Lu lihat dari letak jangkarnya aja nih. Letak jangkarnya. Lihat ya. Dia bakalan pindah letak jangkarnya. Tuh, dia bakalan pindah. Oke, dia bakal ngikutin posisi dari si player hadapannya. Nah, buat next stepnya, gue udah bikin enemy gue biar dia bisa jalan ngikutin gue. Tapi dia nggak bisa ngikutin gue kalau gue di atas ya. Dia nggak bisa kayak lompat gitu. Nah, sebenarnya dia bisa lompat, tapi lompatnya cuma segini doang tuh. Lihat gak? Dia lagi lompat-lompat itu. Nah, gue nggak mau enemy gue itu terlalu, bosnya ini terlalu OP, terlalu overpower gitu. Gue nggak mau. Jadi biarin aja dia di daratan aja.
Terus gue juga udah bikin scriptnya, dimana si enemy-nya ini dia bisa muter-muterin apa itu namanya, bebannya, jangkarnya. Nah, jangkarnya dia bakal puter-puterin terus. Dan kalau gue kena jangkarnya, harusnya nanti health gue bakalan berkurang. Tapi karena gue belum codingin, jadi sementara belum bisa berkurang. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini kan bakal susah banget kan, bakal OP banget nih musuhnya. Dimana kalau misalkan gue serang, dia juga bakalan kena jangkarnya gitu. Jadi health gue bakalan berkurang kalau gue serang dia. Nah, buat mengantisipasi kayak gituan, gue juga udah bikin scriptnya biar ada jedanya nih. Misalkan dia muter-muter kayak gini, dia bakalan suatu saat dia bakalan berhenti. Kok nggak berhenti? Woi, berhenti woi. Berhenti. Ah, fuck. Biar ada jedanya nih. Jadi suatu waktu dia bakalan berhenti muterin jangkarnya. Dan pas dia berhenti itu waktunya kita buat nendang-nendang kepalanya dia sampai pecah kayak gitu. Tapi ada satu masalah lagi nih. Dia itu bakalan muter dan bakalan berhenti. Itu waktunya itu random. Gue sendiri juga nggak tahu waktunya itu seberapa gitu. Nah, gue jadi mau bikin dia biar ada petunjuknya. Ada petunjuknya dimana kalau misalkan udah mau muter-muter, dia bakalan ada indikator ya. Indikatornya apa gitu. Nah, tadinya gue mau buat kayak yang gue udah post di TikTok nih. Jadi tangannya bakal gerak-gerak kayak gitu. Baru nanti bakalan muter-muter. Tapi masalahnya itu gue di sini kan pakai hinge join 2D nih. Jadi buat yang belum tahu, kalau lu pakai kayak ginian, hinge join 2D kayak gini, lu nggak bisa sembarangan masukin animasi kayak yang tadi gue baru buat. Kalau nggak nanti bakalan banyak banget bug-bugnya. Nah, sebelum terjadi bug-bug aneh macam kayak gini, gue putusin buat nge-delete animasinya dan gue ganti ke tanda seru kayak gini aja. Jadi lebih simple dan kemungkinan bug yang terjadi juga sangat minimal ya. Jadi tiap kali dia mau muter-muter, dia bakalan kasih tanda seru dulu tuh. Nah, jadi gue bisa kabur dulu. Gitu. Nah, itu juga alasan kenapa gue nggak bikin animasi pas dia jalannya. Karena, bugnya aduhai. Sebenarnya bisa dibikin animasi buat kayak jalan gitu, tapi gue harus coding lagi. Tapi gue mikir ini game mau gue kelarin secepat mungkin. Jadi kayak kalau buat animasi jalannya gitu sementara kayak gini aja nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau ada update lagi baru gue bener-benerin. Karena gue juga belum pernah coba coding buat animasi jalannya. Ada tutorial ya, tapi apakah kalian tega membiarkan gue nontonin tutorial orang India lagi seharian? Please no. By the way, gue merasa aneh deh. Ini kan dia muter-muter kan, tapi muter-muter tangannya masih di bawah gini. Ini kayak lebih mirip kayak zombie gitu ya dibandingkan sama bos. Tuh, tangannya muter-muternya masih di bawah. Jadi, gue mau bikin tangannya ini biar dia keangkat gitu, tangannya ngangkat. Nah, jadinya di sini gue udah bikin tangannya itu bisa keangkat tuh. Tangan dia ngangkat dan kalau muter-muter, ayo puter-puter. Tuh, tangan dia nggak di bawah, tangan dia ada di atas ini. Nah, sekarang gue anggap bos yang di sini ini udah selesai. Jadi gue bakalan buang dia dulu. Dan gue bakalan jelasin kegunaan dari jangkar-jangkar yang ada di belakang sini nih. Yang dari tadi udah gue pamerin tapi belum gue jelasin sama sekali. Goblok emang. Simpelnya itu adalah jangkar-jangkar di sini ini adalah ultimate dari si bosnya. Dan gue udah setting dia dimana kalau misalkan si bosnya itu keluar ultimate, jangkar itu bakalan jatuh. Bakalan jatuh kayak gitu. Dan kalau dia nimpa si player ya, playernya bakal mati. Nah, buat bikin ini, jangkarnya kayak gini, ini kan gue menyerupai rantai asli kan ya. Cara buatnya itu sebenarnya sama aja kayak pas gue bikin si player yang di sini nih. Sama kayak gue pas bikin player ini. Engsel-engsel ya. Nah, jadi si rantai-rantai ini, itu sebenarnya gue gabung-gabungin dari satu rantai kayak gini. Gue gabung-gabungin, abis itu gue kasih kayak semacam engsel-engsel gitu. Yang gue gunain make hinge join 2D sama persis kayak yang gue gunain buat player. Nah, buat kalian yang nggak paham, mungkin kalian bisa nonton dulu aja part 1-nya. Waktu itu gue udah jelasin dikit. Nah, jadi intinya itu kalau misalnya gue pakai hinge join 2D yang tadi gue bilang, dia itu kayak udah nyatu gitu loh, udah jadi kayak ada engsel-engselnya gitu. Nah, jadi kalau gue gerakin yang ini, nah semuanya bakalan ikutan terpengaruh gitu. Nah, itu cara gue ngebuat rantai-rantainya. Nah, dengan begitu, bos gue udah bisa ngeluarin skill ultimate-nya. Jadi,
sebelum dia ngeluarin skill ultimate ya, dia bakalan ada indikator kayak gitu dulu tuh. Keren ya. Dan boom, semuanya jatuh. Dan kalau kalian ketimpa ini, kalian bakalan mati. Jadi mungkin ada yang nanya, itu ultimate itu keluarinnya itu pas kapan gitu? Ultimate itu bakal gua keluarin secara random. Jadi ya, ini udah keluar dan kalau kalian kena, boom, kalian mati. Oh ya guys, sebelumnya thank you banget nih buat kemarin yang udah nge-share video gue di Instagram. Dan sekarang kita udah ada di 5.000 subscriber. Jadi setengah lagi kita bakalan ke 10.000 subscriber. Dan jangan lupa di 10.000 subscriber gue bakalan live streaming 12 jam nonstop bikin game. Dan kalian mungkin nanti bisa sedikit banyak belajar-belajar juga lah, belajar bareng. Oh ya, by the way, video hari ini udah selesai sampai situ aja. Dan nanti nextnya itu gue mungkin bakalan nambahin lagi bos-bos yang lainnya. Kan nggak mungkin bos cuma satu kan. Buat kalian yang punya ide bikin bos apa lagi, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Siapa tahu ide kalian nanti bakalan gue tampung dan boom, jadi bos baru. Thank you buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar kebaca algoritma YouTube lebih lagi. Dan see you guys in the next video. Bye-bye.